Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusuma, NIM 213141087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni ajasa yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara terminologi, yang dimaksud mukjizat Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, persyaratan yang harus dimiliki sesuatu yang dikategorikan mukjizat. 1. Mukjizat harus berupa sesuatu yang tak sanggup dilakukan siapapun selain Allah, Tuhan sekalian alam. 2. Tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. 3. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan sanksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. 4. Terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding dengan mukjizat tersebut. 5. Tidak seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya, macam-macam mukjizat Al-Quran. 1. Mukjizat material indrawi. Mukjizat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan jenis mukjizat indrawi. 2. Mukjizat imaterial, logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat imaterial, logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Fase-fase perkembangan pemikiran manusia. A. Fase keagamaan. Karena keterbatasan pengakuan manusia tentang menafsirkan tentang semua gejala yang terjadi, dikembalikan kepada kekuasaan Tuhan atau jiwa yang tercipta dalam pemikirannya masing-masing. B. Fase metafisika. Semua fenomena atau kejadian dikembalikan pada awal kejadiannya. C. Fase ilmiah manusia dalam menafsirkan fenomena melalui pengamatan yang teliti dan penelitiannya sehingga didapat sebuah kesimpulan tentang hukum alam yang mengatur semua fenomena alam ini. Selanjutnya, pengertian khasas Al-Quran. Khasas Al-Quran secara bahasa kisah berasal dari bahasa Arab. Qisas yang berarti sesuatu cerita, hikayat atau riwayat. Kata tersebut berasal dari al-khis yang berarti menelusuri atsar atau jejak. Kisah menurut istilah ialah suatu media untuk menyalurkan tentang kehidupan atau suatu kebahagiaan tertentu dari kehidupan yang mengungkapkan suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Dan kisah harus memiliki pendahuluan dan bagian akhir. B. Unsur-unsur khasas Al-Quran. Unsur-unsur khasas Al-Quran. Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam kisah-kisah Al-Quran, mencakup A. Keadaan suatu objek yang dipaparkan. B. Kisah mengandung unsur waktu latar belakang lahirnya kisah. C. Mengandung tujuan-tujuan keagamaan. D. Peristiwa tidak selamanya diceritakan sekaligus tetapi secara bertahap atau pengulangan dengan kronologis. Peristiwa dan kisah-kisah Al-Quran merupakan gambaran realitas dan logis kisah yang benar-benar pernah terjadi, bukan kisah fiktif yang hanya menceritakan kejadian tanpa dialami secara nyata. C. Tujuan khasas Al-Quran. A. Untuk menjelaskan dasar-dasar dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para rasul. B. Untuk menetapkan hati Rasulullah dan umatnya dalam menegakkan agama Allah. C. Mengabadikan usaha-usaha para nabi dan mengungkapkan bahwa nabi-nabi dahulu adalah benar. D. Menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan dapat menerangkan keadaan-keadaan umat yang telah lalu. E.
menyingkap kebohongan ahli Alkitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih murni. D. Dampak khasas Al-Quran. Ada beberapa hal yang menjadi dampak positif dari metode kisah atau cerita, di antara lain: A. Kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca atau pendengar. B. Mampu mengarahkan emosi. C. Pola keteladanan dan pengejawatahan kisah Al-Quran. D. Mengandung ibrah atau nasihat. Pengertian Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu yang lain, dan dari segi hukumnya adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret dengan melebihkan salah satu di antara kedudukannya. Amsal Al-Quran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Amsal Musarahah, Amsal Kaminah, Amsal Musalah. 1. Amsal Musarahah adalah kalimat yang menyebutkan kata masalun atau secara terang dalam ucapan untuk kalimatnya. Amsal Kaminah adalah kalimat yang tidak menyebutkan kata masalun di dalam ucapan atau kalimatnya. Amsal Mursalah yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sesuai matsal. 3. Bentuk-bentuk Amsal Al-Quran di dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. 1. Tasbih. Tasbih mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi. 2. Istiarah. Istiarah adalah tasbih yang simpel dan dibuang salah satu unsur tasbihnya. 3. Gambaran dan kisah. 4. Hikmah dan tujuan Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam daya pikir bagi umat manusia dalam memahami Al-Quran, dan merupakan cara Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyahnya kepada manusia untuk direnungkan dan dijadikan pembelajaran. A. Menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret yang dapat dilaksanakan atau dirasakan oleh panca indera manusia. B. Memberi motivasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. C. Menggambarkan sesuatu yang tidak nampak ke dalam yang nampak, seperti firman Allah. D. Agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek. 1. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. A. Pertama, susunan kata dan kalimat serta keseimbangan redaksi Al-Quran itu sendiri. B. Kedua, singkat dan padat isinya. C. Ketiga, memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan, di mana Al-Quran bisa dipahami oleh semua orang. D. Keempat, manusia memuaskan akal dan jiwa. E. Kelima, keindahan dan ketepatan maknanya secara lahir dan keindahan Al-Quran sudah nampak. Kedua, keseimbangan redaksi Al-Quran. A. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. B. Keseimbangan antara jumlah-jumlah bilangan kata dengan makna yang dikandungnya. C. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. D. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Ketiga, mukjizat dari aspek ilmiah. Contoh dari mukjizat dari aspek ilmiah adalah ketentuan tentang keturunan manusia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Keempat, mukjizat dari penetapan hukum. Semua hukum Al-Quran yang disampaikan dalam Al-Quran adalah mukjizat, karena tidak ada satupun yang sanggup menandingi membuat hukum-hukum yang adil kepada semua orang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kelima, mukjizat dari aspek ilmu Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang isinya syarat dan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Zakarni, ada 5 bentuk kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ilmu. 1. Ilmu kauniyah, tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. 2.
Al-Quran menganjurkan manusia untuk meneliti, menganalisis, dan mengambil manfaat serta penjelasan dan ilmu kauniyah ini. 3. Al-Quran menjelaskan bahwa alam tunduk pada kehendaknya. 4. Al-Quran menjelaskan bahwa alam adalah ruang lingkup hidayah dan lainnya. 5. Uslub yang digunakan Allah SWT dalam mengungkapkan ayat kauniyah dengan uslub yang indah. Bukti-bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. 1. Pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid, seorang sastrawan ulung yang tiada bandingnya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran ketika Abu Al-Walid berhadapan dengan Rasulullah SAW. 2. Musailamah bin Habib Al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi, juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengaku bahwa dirinya mempunyai Al-Quran yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. Keistimewaan uslub Al-Quran. 1. Kelembutan Al-Quran secara lafizah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. 2. Keserasian Al-Quran, baik untuk awam maupun untuk kaum cendekiawan. 3. Sesuai akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati. 4. Keindahan sajian Al-Quran serta susunan bahasanya seolah-olah merupakan suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian. 5. Keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya. 6. Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk terperinci. 7. Dapat mengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat. Terima kasih.